Saya Indrawati, Duta Wilayah Kita Mampi Cirebon tahun 2020. Ya, sebisa mungkin saya berusaha untuk dekat bersama anggota-anggota saya agar tidak ada jarak di antara kita gitu, antara saya sebagai pemimpin organisasi dengan anggota-anggota saya, agar mereka juga nyaman gitu untuk bisa sharing, menyampaikan saran-saran mereka, menyampaikan ide-ide mereka gitu. Karena kan kita dalam satu organisasi, kita dalam satu tujuan, kita dalam satu visi, untuk menciptakan dan mewujudkan tujuan tersebut, kita perlu dekat bersama anggota-anggota kita. Untuk menciptakan kolaborasi yang baik bersama anggota-anggota saya, sebisa mungkin saya untuk bisa menginspirasi mereka gitu. Bagaimana caranya saya bisa menjadi panutan bagi mereka agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tanggung jawabnya bersama saya di organisasi. Kemudian sebisa mungkin saya mendorong mereka, karena bagaimanapun juga saya adalah motor penggerak bagi mereka. Setiap pergerakan-pergerakan mereka dalam naungan saya, dan jangan sampai anggota-anggota saya ini merasa sendiri dalam pergerakannya itu. Kemudian memfasilitasi di sini dalam artian saya ini membuka kesempatan untuk mereka menyampaikan aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Misalnya mengadakan evaluasi setelah selesai melaksanakan suatu agenda kegiatan. Di situ mereka bisa menyampaikan saran untuk kedepannya, kemudian hal-hal yang mungkin mereka alami, kendala-kendala yang mungkin mereka alami dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian mengadakan konsolidasi, misalnya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali mengadakan forum konsolidasi. Di situ kita semua bisa menyampaikan aspirasi kita yang selama ini kita rasakan kepada kita semua gitu, untuk lebih terbuka dan lebih evaluasi masing-masing. Dan dari situ dari ketiga hal tersebut cukup bisa untuk menciptakan kolaborasi yang baik di antara kita, di antara anggota-anggota kita. Dalam memecahkan masalah dalam program kerja misalnya, ya kita diskusikan bareng-bareng, karena program kerja itu kan menyangkut kita semua gitu. Artinya saya juga, anggota-anggota saya, semuanya menyangkut, ada sangkut pautnya dalam program kerja gitu. Ketika ada masalah dalam program kerjanya, kita diskusikan bareng-bareng gitu, kita cari solusinya bareng-bareng, kita pusing bareng-bareng dan senang bareng-bareng gitu kan. Terus dalam masalah pribadi atau personal dari anggotanya, ketika anggota saya memiliki masalah, sebisa mungkin saya mendekatinya gitu secara emosional. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, kenapa, terus enaknya jadi kayak gimana ya kita gitu kan, solusinya jadi enaknya gimana ya, karena itu kan mungkin masalah personal pribadi, gak mungkin juga kita dibuka ke dalam forum, kita sampaikan ke dalam forum, jadi mungkin personal dulu. Itu kalau untuk masalah personal anggota-anggota itu. Ya, ada perbedaan, karena gendernya pun berbeda gitu, dalam memimpinnya pun pasti terasa berbeda gitu. Misalnya dari kepemimpinan laki-laki gitu, mereka tuh cenderung lebih tegas dari perempuan, karena ya tadi, perempuan itu menggunakan perasaan, perempuan memiliki rasa sensitif yang tinggi gitu kan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin gitu, dengan rasa sensitif yang tinggi, dengan memiliki memikirkan perasaan. Justru perempuan juga bisa peka terhadap lingkungan dan sama gitu, bisa menjadi pemimpin. Pendapat saya tentang hal tersebut, ya justru itu tuh bisa jadi modal untuk kita
memimpin gitu. Itu adalah kelebihan kita sebagai perempuan. Kita menggunakan perasaan, kita memiliki rasa sensitif, kita memiliki jiwa emosional gitu. Itu bisa kita gunakan dalam kepemimpinan gitu. Itu bisa menjadi modal untuk kita bagaimana caranya kita itu menggunakan logika dan juga menggunakan perasaan. Balance gitu antara logika juga dengan perasaan. Tidak hanya kita menggunakan logika saja ataupun kita menggunakan perasaan saja. Kita tapi balance menggunakan keduanya, dan itu tuh justru kelebihan yang kita milikin gitu dibanding dengan kepemimpinan dari laki-laki gitu. Itu sih. Gaya kepemimpinan yang pantas digunakan untuk perempuan. Pasti setiap pemimpin itu memiliki caranya masing-masing dalam mengatur anggotanya untuk mencapai tujuannya masing-masing gitu. Tapi sebagai perempuan kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, karena kelebihan dari perempuan itu kan kita punya rasa sensitif, kita mempunyai jiwa emosional, kita bukan mementingkan perasaan sih, tapi kita memikirkan perasaan gitu. Nah dari situ kita bisa menggunakan gaya demokratis, artinya kita bisa open minded terhadap saran dan kritikan yang diberikan anggota untuk kebaikan kita bersama dalam organisasi tersebut gitu. Jadi demokratis kayaknya rasanya cocok untuk jiwa perempuan yang emosional dan memikirkan perasaan. Ada tokoh yang sangat menginspirasi saya dalam kepemimpinan perempuan gitu. Itu adalah Ibu Sri Mulyani. Karena ini patut banget sih jadi contoh dan role model untuk kita sebagai perempuan gitu. Beliau ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, bahkan dalam pemikirannya beliau tuh udah sampai kepada ya kita sebagai perempuan ini sama dengan laki-laki gitu. Kita bisa maju seperti laki-laki, dan ya hal itu juga yang saya terapkan ke dalam diri saya gitu, untuk perempuan tuh bisa gitu kan menjadi motor penggerak juga gitu. Dan dalam organisasi saya pun mayoritas itu kan perempuan gitu ya. Saya terapkan juga kepada mereka bahwa kita sebagai perempuan ini, kaum perempuan bisa juga loh untuk menciptakan suatu pergerakan, menciptakan suatu karya ya untuk bangsa Indonesia gitu kan. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Meskipun di dalam lingkungan kita itu masih tumbuh asumsi bahwa perempuan ujung-ujungnya di dapur gitu. Tapi di luar sana pun sudah banyak perempuan-perempuan yang berani mengambil kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu adalah hal yang membanggakan sekali sebagai kaum perempuan gitu. Artinya di luar sana pun sudah banyak perempuan-perempuan yang percaya bahwa sebagai perempuan kita bisa melakukan hal apapun. Kita hidup di zaman modern, bukan di zaman purba lagi. Kita sebagai perempuan itu gak perlu lagi minder, karena sekarang itu perempuan bukan lagi kaum yang dimarginalkan. Kita hidup di zaman modern, bukan di zaman purba. Kita sebagai perempuan bisa melakukan hal apapun.